Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini akan kita mempelajari tematik, tepatnya kita akan bahas secara tinjauan bahasanya, yakni suatu lafadz yang terdapat di surat Al-Baqarah 149 yang berbunyi Syatrul Masjidil Haram. Akan kita bahas dari tinjauan bahasa. Syatrul Masjidil Harami yang artinya arah Masjidil Haram. Kita buka dulu dalam ayatnya secara keseluruhan. Surat Al-Baqarah ayat 149, temanya tentang peristiwa perpindahan kiblat. Di Al-Baqarah ayat 149, saya baca per kalimatnya. Wa min haitsu, dan dari mana saja kamu keluar. Di sini kalau perkata kamu keluar, yakni Rasul Muhammad maksudnya. Fawali wajhaka, maka palingkanlah wajahmu syatrul masjidil harami, ke arah masjidil haram. Wa innahu, dan sesungguhnya ia, yakni arah masjidil haram tersebut, lal haku, sungguh benar, maksudnya sungguh kiblat yang benar, min robbikum, dari Tuhan, min robbika, dari Tuhanmu, wa mallahu, dan tidaklah Allah lalai, ma, yang kita kenal biasanya arti aslinya apa yang, tapi di ayat ini ma diartikan tidaklah, karena cirinya ketemu lafaz sebagai ciri bahwa ma artinya tidaklah, maka B statusnya tidak perlu diartikan. Wa ma'allah bighafilin, dan tidaklah Allah lalai, amma sama dengan ala, amma atas apa yang ta'maluna kalian kerjakan. Wa min haitsu, dan dari mana saja, kharajta, kamu keluar, fawalli, maka palingkanlah, wajhaka, wajahmu, syatrul masjidil harami, ke arah masjidil haram, dan di mana saja kuntum, kalian berada, fawallu, maka palingkanlah oleh kalian, wujuhakum, wajah-wajah kalian, syatrahu, dalam kurung ke arahnya. Hu di sini, nya di sini adalah kata ganti kembali ke lafaz syatrul masjidil haram atau al masjidil harami. Sekarang kita buka tentang lafaz yang bergaris biru. Syatrul masjidil harami, ke arah masjidil haram. Yang bawah ada lagi pengulangan, syatrul masjidil harami, ke arah masjidil haram. Dan paling bawah lafaz hu, syatrahu, ke arahnya. Kita buka catatan tentang syatrul masjidil haram. Di surat Al-Baqarah 149 yang saya garis merah, syatrul masjidil harami yang artinya fawali, maka palingkanlah wajahmu wahai Muhammad, kemana? Syatrul masjidil harami, ke arah masjidil haram. Mari kita mencari tahu apa isi petunjuk Allah lewat isyarat bahasanya, lewat tulisannya yang digarisbawahi tersebut. Mengapa tidak berbunyi fawali wajhaka syatrul Ka'bah, maka palingkanlah wajahmu ketika beribadah sholat ke arah Ka'bah? Ternyata secara tekstual di ayatnya tertulis syatrul masjidil harami, palingkanlah wajahmu ketika sholat arah masjidil haram. Meskipun kita prakteknya secara fikih adalah ke arah Ka'bah, tapi di Al-Quran nggak akan nemu kata-kata palingkanlah wajahmu ke arah Ka'bah. Yang ada adalah lafaz masjidil haram. Akan kita ungkap kenapa berbunyi syatrul masjidil harami, tidak berbunyi syatrul Ka'bah. Wali wajhaka syatrul Ka'bah, maka palingkanlah wajahmu ke arah Ka'bah. Kita buka catatannya. Yang akan kita ungkap secara bahasa apa hikmahnya di ayat ini mengedepankan lafaz al-masjidil harami daripada lafaz al-Ka'bah. Kita buka catatan berikutnya. Lafaz syatro
agak buram, maaf ya. Ini contoh beberapa domisili suku-suku. Ada suku Gotafan, ada suku Kilab, suku Rais, ada Kinana, suku Hawazan, suku Khuza'ah, suku dalam bahasa suku dialek Kinana, dalam suku Kinana itu syatro artinya garis tengah. Ya, ingat bahwa memang Al-Quran berbahasa Arab, tapi dalam Al-Quran itu bahasa Arabnya menampung istilah Arab. Memang kalau diindeks mayoritas dari kosakata suku Quraisy. Sedangkan yang minoritas jumlahnya dari suku-suku di luar Quraisy, termasuk Kinana. Allah dalam firman-Nya memakai lafaz dari suku Kinana, tidak dari suku Quraisy, ya. Syatro artinya garis tengah. Ya, ini bermaksud pertemuan titik garis tengah. Maka kalau dirangkaikan Syatrul Masjidil Harami berarti arahkan wajahmu ketika sholat ke arah pertemuan titik garis tengah Masjidil Haram. Syatro dari suku Kinana. Kita buka catatan berikutnya. Ini foto Masjidil Haram tahun 90-an, ya. Belum ada menara jam, belum ada. Ini marmernya warna putih. Ini ketika siang hari. Di sini tempat terminal bis ketika musim haji. Di sini terminal bis. Kemudian ini soft karpet warna merah tertata di luar. Ini ketika siang hari. Jadi kelihatan lantainya putih. Tahun 90-an. Sekarang kita bahas tentang lafaz Syatrul Masjidil Haram. Syatrul Masjidil Harami kalau letterlek perbahasanya adalah arah garis tengahnya Masjidil Haram. Garis apanya? Yakni pertemuan titik garis tengah. Garis horizontal, garis vertikal, dan garis diagonal. Sedangkan pertemuan titik garis tengah itu berada di bawah Ka'bah. Jadi secara fungsi Ka'bah adalah hanya sebagai kiblat. Apa sih kiblat itu? Alat petunjuk yang mengarah ke titik tersebut. Nah, ini. Jadi salah satu fungsinya keberadaan Ka'bah nancap di situ sebagai inisial atau isyarat bahwa di dalam Ka'bah itu, di bawah Ka'bah itulah pertemuan titik tengah garis Masjidil Haram. Garis apa? Garis horizontal, garis vertikal, garis diagonal. Jadilah melingkar. Nah, pertemuannya ada titik yang berada di bawahnya Ka'bah. Kita buka berikutnya. Jadi, pedoman menghadapnya. Bentar ya, karena di rumah saya sedang hujan turun. Maaf, barangkali sinyal suara saya kurang maksimal, maaf. Karena memang ini mungkin tergantung cuaca ya, kalau mengandalkan sinyal internetnya. Jadi pedoman menghadap bukanlah wujud bangunan Ka'bah, tetapi titik tengah yang ada di bawah Ka'bah. Agar tidak ada rasa ketergantungan, mengkultuskan kepada wujud bangunannya Ka'bah. Misalnya kita bayangkan, ada teroris mengebom Ka'bah, Ka'bahnya roboh atau hancur. Apakah sholatnya libur dikarenakan kiblat tidak ada? Kan tidak. Oh, berarti meskipun Ka'bahnya itu hancur lebur, rata dengan tanah, tetap ada acuan menghadap. Kemana arahnya? Baik lagi kepada lafadznya syatro. Apa syatro? Pertemuan titik garis tengah Masjidil Haram. Karena ada beberapa pendapat mereka yang di luar Islam. Ini saya ngutip ya dari beberapa dialog mereka yang non-muslim. Mereka bilang seperti ini. Orang Islam itu sebetulnya agamanya musyrik juga. Terbukti orang Islam sholatnya mengarah ke arah Ka'bah. Ka'bah kan batu.
berarti orang Islam sholatnya mengarah ke batu. Orang Islam menyembah batu. Orang Islam mengkultuskan batu Ka'bah. Hakikatnya musyrik juga. Terbukti orang Islam sholatnya mengarah kepada batu Ka'bah. Oh, berarti mereka belum paham ayatnya. Padahal ayatnya di Al-Baqarah juz 2 tidak ada kata-kata Ka'bah. Jadi adanya berbunyi Syatrul Masjidil Haram. Maksudnya Ka'bahnya kalaupun nggak ada, rata dengan tanah, Islam tidak ada ketergantungan dengan batunya Ka'bah. Tidak ada ketergantungan dengan wujud bangunannya. Kalaupun bangunannya rata dengan tanah, Islam nggak ada ketergantungan kepada bangunannya. Jadi tidak libur, tetap masuk, tetap beribadah ke arah sebagaimana lafadznya. Syatrul Masjidil Haram. Pertemuan garis tengah Masjidil Haram. Jadi mereka yang menuduh Islam itu agamanya musyrik, mengarah ke batu Ka'bah. Ka'bah adalah batu, Islam mengarah ke arah batu, Islam mengelilingi batu, Islam menyembah batu. Oh, mereka belum paham kepada ayatnya. Ayatnya kiblat gak ada kata Syatrul Ka'bah. Adanya Syatrul Masjidil Haram. Ini sebagai kata kuncinya. Tidak ada kata-kata Ka'bah. Kita buka catatan berikutnya. Jadi pedoman menghadapnya adalah bukan ke Ka'bahnya, tapi yang jadi tolok ukurnya adalah Masjidil Haramnya. Nah, mungkin kita sampai sekarang masih bertanya-tanya, di mana sih lokasi Masjidil Haram yang sebenarnya itu? Di mana lokasi Masjidil Haram yang aslinya? Yang sebenarnya, zamannya Nabi misalnya sebenarnya. Yang jelas, lokasi Masjidil Haram yang asli sebenarnya bukan wujud gedung bangunan sekarang. Itu hanya perluasan dari area lokasi aslinya. Karena yang jadi masalah adalah di Indonesia, kalau kita dengar kata-kata masjid, apa bayangannya? Pasti gedung. Pasti gedung. Ya. Pasti gedung. Ya. Padahal zamannya Nabi, ketika Rasul peristiwa Isra Mi'raj, Masjidil Haram belum berupa gedung. Ya. Ingat zamannya Nabi, ketika Isra Mi'raj berbunyi minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa, Masjidil Harami, belum berwujud gedung. Jadi dalam pengertian di Al-Quran bahasanya, Masjidil Harami tidak harus berwujud gedung. Ya, catat ini, catat. Nah, sekarang kita cari tahu di mana lokasi Masjidil Haram yang sebenarnya. Yang jelas bukan gedung sekarang yang besar itu, bukan. Itu hanya perluasan dari area lokasi aslinya. Ada hadis Rasul yang mengisyaratkan tentang lokasi Masjidil Haram. Saya mengutip dari kitab Fathul Bari. Ini yang merasa punya kitab Fathul Bari, Bukhari, silakan dibuka catatannya ada. Saya baca, hadisnya panjang ya, saya ambil intinya tengah-tengah. Kata Rasul, wa yajuzu, saya baca perkata ya, wa yajuzu dan boleh an yusolliya untuk mengerjakan sholat. Hataini rok'ataini, sholat 2 rakaat di antara keduanya. Kharijal Masjidil Harami, dalam kurung di luar Masjidil Haram. Jadi suatu ketika Rasul bersabda, bunyinya seperti ini. Kata Rasul, dan boleh mengerjakan sholat 2 rakaat setelah tawaf. Ingat ya, setelah tawaf ini kasusnya. Barang siapa tawafnya selesai, setelah tawaf, pengen sholat 2 rakaat, kata Rasul, boleh sholatnya 2 rakaat di antara keduanya. yakni antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad, antara keduanya. Boleh. Dan boleh juga lokasi sholatnya tidak harus dalam masjid, tapi kharija. Boleh di luar Masjidil Haram. Ini. Nah, Rasul bersabda seperti ini kenapa? Karena ada peristiwanya. Akan saya buka peristiwa melatar belakangi Rasul kenapa menyatakan bahwa sholat 2 rakaat setelah tawaf itu boleh sholatnya di luar masjid, tidak harus di dalam Masjidil Haram. Saya buka peristiwanya. Saya ngutip dari kitab Fathul Bari. Hadis tersebut berkenaan dengan Umar bin Khattab. Ya, ini kisahnya ini.
Umar bin Khattab dibolehkan oleh Rasul sholat 2 rakaat setelah tawaf. Yang posisi sholatnya di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Tapi sholatnya di luar Masjidil Haram. Ya. Saya ulangi. Emergensi. Hadis tersebut berkenaan dengan Umar bin Khattab dibolehkan oleh Rasul untuk sholat 2 rakaat setelah tawaf. Yang posisi sholatnya di antara Hajar Aswad itu Ka'bah, tapi lokasi sholatnya di luar Masjidil Haram. Karena peristiwanya ini, Umar kan orang paling ditakuti ya, paling disegani. Nah, ketika Umar tawafnya selesai, terus Umar sholatnya itu ternyata di dalam Masjidil Haram, itu menghalangi orang yang lainnya. Mereka nggak berani tawaf, nggak berani, kenapa? Ada Umar. Nah, berarti keberadaan Umar sholat di situ mengganggu yang lainnya. Maka Rasul menegur, boleh sholat 2 rakaat di luar saja, jangan di dalam, mengganggu yang lainnya. Karena Umar akibatnya Umar sholat di situ menghalangi orang-orang yang lainnya ketika tawaf. Ini Rasul bilang bahwa sholatnya boleh di luar Masjidil Haram. Karena pada hakikatnya yang dimaksud Masjidil Haram adalah lokasinya tempat tawaf itulah. Ya, lokasi tempat tawaf yang melingkar halaman pelataran dataran Ka'bah, halaman Ka'bah itulah lokasi Masjidil Haram. Yang pada zaman Rasul, Masjidil Haram tidak berwujud bangunan gedung, tetapi hanya diberi tanda pembatas melingkar, ya seperti tali atau tambang atau tampar melingkar. Ini tanah dalam masjid, sebelah sini tanah luar masjid, masih hanya bertanda melingkar, belum berupa gedung. Jadi halaman datar atau pelataran datar halaman Ka'bah itulah lokasi Masjidil Haram yang aslinya. Sebagaimana hadis Rasul, saya juga ngutip dari kitab Fathul Bari sama kitabnya ya. Saya baca hadisnya singkat. Inna tahiyatal masjidil harami at-tawafu fa innamal masjidu makanahu. Saya artikan, inna sesungguhnya tahiyatal masjidil harami, penghormatan Masjidil Haram adalah berupa amalan tawaf. Maksudnya, kalau kita pengen sholat tahiyatul masjid, itu penghormatannya berupa sholat 2 rakaat. Ya. Sedangkan kalau tahiyatul Masjidil Haram berupa amalan tawaf. Kata Rasul, inna sesungguhnya tahiyatul Masjidil Harami at-tawafu. Sesungguhnya penghormatan Masjidil Haram amalnya bukan berupa sholat, tapi amalan tawaf. Fa innamal masjidu, maka sesungguhnya lah yang dimaksud masjid adalah makanahu, ya tempatnya itu, tempat tawafnya itu. Maaf ya, jadi barang siapa yang merasa pernah masuk Masjidil Haram, tapi maaf ya, nggak pernah tawaf, hakikatnya belum masuk Masjidil Haram. Kenapa? Karena tempat tawafnya itulah namanya, dalamnya Masjidil Haram. Jadi barang siapa masuk Masjidil Haram secara gedung, tapi nggak mau tawaf, hakikatnya belum masuk Masjidil Haram. Karena tempat tawafnya itulah dinamakan Masjidil Haram. Jadi kalau kita intinya tuh tahiyatul masjidnya untuk Masjidil Haram berupa amalan tawaf 7 kali keliling. Tapi kalau tahiyatul masjidnya masjid-masjid selain Masjidil Haram berupa sholat 2 rakaat. Maka untuk mengetahui di mana titik garis tengah lingkaran ya, titik garis tengah satro, apa satro garis tengah lingkar Masjidil Haram, petunjuknya adalah kita lihat dalam dena lokasi ini. Saya terangkan singkat. Ini dena lokasi Ka'bah, dilihat dari atas ya. Ini temboknya tebal, tembok Ka'bah. Ada pintunya. Di dalam Ka'bah ada 3 tiang, saya inisial A, B, C aja. Tiang A, tiang B, tiang C. Kemudian luarnya Ka'bah sebelah kanan ada tembok setengah melingkar, ya, yang disebut hijrun. Apa hijrun? Bilik atau kamar. Ismail apa? Ismail.
Hijr Ismail biliknya, kamarnya Ismail. Di sini lokasinya. Ada bangunan setengah lingkaran, ya. Jadi kata Rasul, yang dimaksud Masjidil Haram adalah areal tempat tawafnya. Nah, sekarang tempat tawaf sudah kita temukan. Ya, ini apa? Ya, ini areal yang sekitar Ka'bah itulah pelataran halaman datar halamannya Ka'bah itulah tempat tawaf itulah Masjidil Haram. Sekarang kita cari tahu di mana titik tengahnya kalau gitu. Areal Masjidil Haram sudah ketemu, tinggal nyari titik tengahnya. Di mana titik tengah Masjidil Haram? Kita buka catatan berikutnya. Petunjuknya adalah untuk mencari titik tengah Masjidil Haram, yakni bangunan bentuk setengah lingkaran yang dinamakan Hijr Ismail, biliknya Ismail. Ini tembok setengah lingkaran. Nah, tembok inilah sebagai pedoman untuk memulai mengukur di mana tengah-tengahnya Masjidil Haram. Itu diukur dari setengah lingkaran ini, memulai mengukurnya. Ya, akan kita ungkap. Kenapa temboknya dibuat setengah lingkaran? Kok enggak setengah kotak? Ya, kok enggak setengah kotak? Kenapa kok dibuat melingkar? Kok enggak dibuat kotak? Nah, akan kita ungkap di sini. Jadi, tembok setengah lingkaran sebagai petunjuk awal atau petunjuk memulai untuk mencari tahu di mana tengah-tengahnya Masjidil Haram yang dinamakan satro. Apa satro? Arah garis tengah. Kita buka catatan berikutnya. Dari setengah lingkaran, setengah tembok ini, ketika dicari garis-garis diameter, diteruskan menjadi lingkaran penuh, maka lingkarannya terkena tembok Ka'bah sebelah kanan. Ini saya lihat kanan ya, sebelah kanan, kan ini kiri, yang gini kiri. Ini kanan. Nah, setengah lingkaran tembok ini ketika diteruskan lingkarannya, yang simetris lingkarannya, kanan kiri sama lebarnya, diameternya sama simetris, maka terkena tembok sebelah kanan. Ini tembok setengah lingkaran bermaksud kalau diteruskan lingkarannya ke kiri, maka kenalah tembok Ka'bah yang sebelah kanan. Ini petunjuk yang awal. Sekarang yang kedua, copy paste. Lingkaran sebelah kanan ini di copy paste ke kiri dengan lebar yang sama, diameter yang sama. Dan lingkaran berikutnya dari tembok Ka'bah sebelah kiri, maka terkenalah tembok Ka'bah sebelah kanan. Jadi ada pertemuan dua lingkaran. Pertemuan dua lingkaran. Lingkaran sebelah kanan dan lingkaran tembok Ka'bah yang kotak kalau dilingkari sama diameter dengan lingkaran sebelah kanan. Sama pertemuan dua lingkaran di tembok sini. Sebelah kanan berarti tembok sebelah kanan kena oleh dua lingkaran. Lingkaran yang sebelah kanan menyenggol tembok yang ini dan lingkaran sebelah kiri juga menyenggol tembok yang ini. Nah, saya buka catatan berikutnya. Jadi, tembok pertemuan sisi dua lingkaran itulah titik kiblatnya. Titik kiblatnya yang dinamakan satro. Apa satro? Garis tengah. Pertemuan diameter. Pertemuan horizontal. Pertemuan diagonal. Garis-garis Masjidil Haram. Makanya sebagai tandanya diberi tanda talang emas di atapnya. Kita kan itu kok dibuang ke tembok sebelah kanan ini. Kok nggak tembok sebelah ini ya? Saya bilang atas saja ya. Kok sebelah atas nggak sebelah atas talang airnya? Atau dibuang ke tembok sebelah kiri airnya? Atau dibuang ke depan airnya? Kenapa kok talangnya air dibuang ke tembok yang sebelah kanan? Contoh dalam gambarnya. Ini kita lihat ketika hujan. Jadi atap Ka'bah ketika kemasukan air maka pembuangan air lewat lubang. Ada lubang dibuatkan dengan talang. Nah, talang inilah posisi talangnya di sisi Ka'bah yang ada Hijr Ismailnya. Tidak dipasang sebelah kanan sini atau sebelah sisi yang lain. Ini memperkuat untuk petunjuk di mana syatrul Masjidil Harami. Saling berkaitan.
antara lingkaran tembok setengah lingkaran air saling berkaitan sebagai petunjuk untuk mencari tahu di mana titik tengahnya Masjidil Haram. Ini maaf ya, karena fotonya kecil, akan saya perbesar bagaimana bentuk talang airnya itu. Ini talang airnya lebih talang emas, karena belas emas. Ada lafaz Bismillahirrohmanirrohim ketika pancuran terakhirnya. Lafaz ini apa ya, lapisan emas. Kemudian lafaz ini ya, lafaz kaligrafi di sini. Ini tadi mengalir air dan turunnya ke bawah. Ini ya. Ini contoh apa hikmahnya kenapa letaknya talang air ditaruh di sisi yang di situ ada tembok setengah lingkaran. Tidak ditaruh talang airnya di sisi Ka'bah yang lain. Kita buka catatan berikutnya. Jadi, yang dimaksud Masjidil Haram adalah lokasi tempat tawaf yang melingkar itu. Ini saya ngutip foto tahun 63. Ya, 63. Barang siapa nenek moyang kita berhaji ke Baitullah tahun 63 masih merasakan sisa-sisa original, sisa-sisa orsinil Masjidil Haram zamannya Rasul. Masih terabadikan batasannya. Ini sisa-sisanya sebelum ada renovasi total. Karena ini sisa dari foto terakhir sebelum ada pembongkaran. Sedangkan tenda-tenda di kanan kiri adalah pasar ya. Ini pasar. Kemudian di sini ada Zam-zam, sumur Zam-zam ya. Sumur Zam-zam di sini sumur Zam-zamnya. Jadi ini adalah batasan mana tanah Masjidil Haram dan mana yang tidak. Ibaratnya lepas sandal maksudnya. Hanya batasan, bukan berupa gedung masjid. Ini foto terakhir sebelum ada pembongkaran massal. Jadi pasar yang dulu di dalam gedung, kemudian diobrak pindah keluar. Kemudian diobrak lagi, pindah sekarang daerah Misfalah sana, Pasar Seng. Nah, ini contoh foto terakhir 63 sebelum ada pembongkaran massal. Ini contoh. Jadi lingkaran inilah Masjidil Haram. Berarti lokasinya berupa lingkaran. Makanya karena lingkaran gampang nyari mana garis tengahnya. Cari saja diukur horizontal, vertikal, diagonal. Maka ketemu titik garis tengah Masjidil Haram. Ini contohnya. Ka'bah bentuknya kubus atau kotak, tapi shopnya melingkar. Shopnya tidak ikut kotak. Ya, Ka'bahnya kotak, tapi shopnya melingkar. Mari kita bayangkan Ka'bahnya dicopot, Ka'bahnya dilepas, diangkat, akan ketahuan mana titiknya. Karena dalam teori matematika, lingkaran terkecil adalah titik. Ya, dalam istilah matematika, lingkaran terkecil adalah titik. Mari kita bayangkan Ka'bahnya dicopot. Akan ketahuan mana lingkaran shop terkecil. Disitulah titiknya. Maka semakin posisi titik lingkaran alias semakin ke depan, maka semakin afdol. Jadi hikmahnya kalau kita masjid di Indonesia, barang siapa sholat berjamaah shopnya paling depan, itu sama saja lebih dekat kepada titik Masjidil Haram. Jadi shop pertama di masjid kita masing-masing adalah sebagai titik batu loncatan untuk pendekatan diri ke titik. Jadi barang siapa sholat berjamaah shopnya paling belakang, berarti lebih jauh, semakin jauh dari titik satrul Masjidil Haram. Ini kita nggak bahas pahala ya. Kenapa lebih afdol sholat jamaah paling depan? Karena dengan posisi paling depan itulah, ya. Maaf ya, barusan tempat saya sinyal internetnya putus, suara saya terputus, saya ulangi lagi. Jadi barang siapa shopnya paling depan di masjid kita masing-masing, itu sama saja lebih dekat kepada titik satrul Masjidil Haram. Ini contohnya, Ka'bah bentuknya kotak.
Ka'bahnya kubus, tapi sopnya melingkar. Berarti mereka yang non-muslim menuduh orang Islam bahwa orang Islam itu sholatnya menghadap ke batu, Ka'bah kan batu ya, menghadap ke batu, menuhankan batu, menyembah Ka'bah. Oh, berarti mereka nggak paham ayatnya. Terbukti ada ayat berbunyi falyabudu rabbahadal bait. Surat apa? Al-Quraisy ya. Falyabudu rabbahadal bait, Tuhannya rumah ini. Jadi Allah bilang bahwa hendaklah mereka menyembah Tuhannya rumah ini. Jangan nyembah rumah ini, tapi nyembahlah rabbahadal baiti. Sembahlah Tuhan yang punya rumah ini. Kalaupun rumah ini tuh rata dengan tanah, hancur lebur, tetap ada acuan menghadapnya. Kemana? Titik tengah. Titik tengah Masjidil Haram yang bawa talang air pas di situ. Sekarang kesimpulannya, jarak terdekat dari Indonesia ke Mekah sekitar 7.900-an kilometer. Maka jika sholatnya orang Indonesia menghadap ke arah timur, hakikatnya boleh saja. Kan bumi kan bulat. Boleh saja. Tapi kenapa di Indonesia nggak ada jauh dari Masjidil Haram? Lebih jauh lagi, alias shopnya lingkaran paling luar. Shopnya kita lebih jauh dari titik lingkaran pusat kiblat tersebut. Itu namanya seluruh masjid di Indonesia kiblatnya mengarah ke arah barat. Kenapa nggak ke timur? Karena lebih dekat ke arah barat daripada ke arah timur. Karena kalau menghadap ke timur itu sama saja posisi sholatnya lingkaran paling luar, paling terakhir, paling pinggir, paling jauh dari satrul Masjidil Haram. Ini hikmahnya kita di Indonesia sholatnya mengarah cenderung ke arah barat karena terdekat, supaya afdol, supaya lebih utama, karena shop paling depan batu loncatan untuk pendekatan diri ke shop yang paling depan dekat Ka'bah. Kesana mana filosofinya? Kenapa kita diutamakan berjamaah itu sholatnya shopnya paling depan supaya lebih afdol. Ini jadi sekarang kita sudah mengungkap pengertian titik tengahnya Masjidil Haram. Jadi kesimpulannya adalah hakikatnya enggak ke titik yang ada di bawah Ka'bah. Titik mana? Titik tengah Masjidil Haram. Titik kan sifatnya abstrak, enggak kelihatan kasat mata. Nah, sebagai mengukurnya adalah dilihat dari posisi sebelum diakhiri, barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan. Boleh hostnya membuka catatannya, tanyakan. Baik Ustaz, sebentar. Sebelum diakhiri, Silakan Bapak Ibu silakan. yang ingin bertanya, saya buka foto, bisa di-unmute, silakan. Ya, Ustaz, mau nanya Pak Ustaz. Boleh, silakan. Dari Pak siapa ini? Deden Pak Ustaz, dari Bekasi. Oh, Pak Deden dari Bekasi, silakan. Ya, Pak Ustaz, di Masjidil Haram tidak ada tahiyatul masjid ya. Nah, tetapi kita ya disunahkan kita itu untuk bertawaf ya. Nah, kalau seandainya kita terlambat, Pak Ustadz, suaranya jelas nggak ya? Jelas Pak, silakan dilanjut Pak. Halo? Silakan diteruskan. Ya, kalau kita terlambat nih di Masjidil Haram, silakan diteruskan. Ya,
Kalau kita terlambat di Masjidil Haram, sholatnya itu biasanya kan nggak dapat di dalam Pak Ustadz, di luar ya, istilahnya di halaman Masjidil Haram. Nah itu kita otomatis tidak bisa tawaf Pak Ustadz, masuk aja nggak boleh soalnya. Nah kita di situ boleh tahiyatul masjid nggak Pak Ustadz? Itu aja Pak Ustadz, terima kasih. Iya, iya. Jadi kalau saya ngutip dari lafaz hadis Rasul, inna tahiyya apa itu penghormatan. Bentar ya. Di tempat saya sinyalnya tidak stabil. Suara saya putus akan saya ulangi. Barangkali suara saya putus. Sesungguhnya penghormatan Masjidil Haram berupa amalan tawaf. Ini kalau dari segi pernyataannya maksudnya. Nah, sekarang teknis pengamalannya. Bentar ya, saya buka dulu dari gambarnya. Bentar. Ini aja ya, ini contoh aja. Jadi, ketika misalnya kita bayangkan sekarang banyak orang karena ketika mau ada sholat berjamaah semuanya penuh, ya penuh. Nah, silakan kita kalau bicara teknis dulu ya, silakan mencari waktu yang tepat untuk ingin melakukan amalan. Suara saya mantul ya. Jadi, jika di dalam masjid penuh, sebentar ya, saya ulangi. Tadi putus, sebentar. Jika di dalam masjid penuh, maka kita bisa mencari tempat belakang, nyari kapan waktu luangnya, kapan untuk mengamalkannya. Kalaupun kita ternyata ingin mengamalkannya terhalang, boleh berupa sholat 2 rakaat. Selama belum ada kesempatan untuk pendekatan diri ke tempat tawafnya tersebut. Sederhana. Kapan luas silakan tawaf di situ. Nah, ada yang lain? Sehingga silakan. Saya Ustaz. Saya. Silakan Pak Mus ya. Dari siapa? Bapak siapa? Saya dari mana? Muslim Pak. Tangerang. Oh ya, dari mana? Oh, dari Tangerang, silakan. Terima kasih sebelumnya. Mau menanyakan hubungannya dengan ayat Fa'inama tuwallu wujuhakum fathamma wajhullah. Kira-kira di mana itu? Ya. Jadi kalau dilihat dari Al-Baqarah juz 2 149, temanya tentang perpindahan kiblat. Benar ya? Peristiwa kiblat. Jadi di Al-Qur'an ada ayat yang bersifat khusus, ada bersifat umum. Yang merasa tidak menemukan kiblat, misalnya kita di tengah hutan atau malam hari, tidak tahu tempat arah kiblat di mana, dan tidak ada orang yang untuk kita tanyai misalnya, maka silakan fathamma wajhullahi, di mana saja menghadapnya sudah berhadapan dengan kalian, atau kita sebagai pasien yang terbaring di rumah sakit, yang posisi terbaringnya itu tidak mengarah ke kiblat, tidak bisa, maka yakinlah, maka niat, selama niat kita tetap ke arah kiblat, itu namanya fathamma wajhullahi, bersifat umum ayat itu. Nah, seperti itu maksudnya. Kalau yang mengenai satu Masjidil Haram bersifat umum, maksudnya apa umum itu? Ketika normal dalam pengamalannya. Barang siapa sedang dalam kondisi tidak normal kondisi pengamalannya, maka diamalkan ayatnya fathamma wajhullahi. Nah, misalnya dalam kendaraan,
kendaraan, di kereta, atau di pesawat misalnya, yang kiblatnya tidak mengarah pas Masjidil Haram, maka boleh mengamalkan fasamma wajhullahi. Boleh, silakan. Ada yang lain? Terakhir, maaf ya ini suaranya mantul nggak nyaman ya. Maaf. Ya, hari ini kurang bagus, Ustaz. Dulu ya, maaf Dan ini. satu lagi Ustadz, Boleh, silakan. jika kita pulang dari Mekah ke Indonesia, di pesawat kita arahnya membelakangi Ka'bah. Bagaimana sholat kita? Dari Ibu Ari Utami. Iya. Jadi sholat kita kalau di pesawat ya silakan apa adanya menghadap ke depan tanpa harus memaksakan diri nengok ke arah Ka'bah. Ini masih mendingan ini ya, masih mendingan ini. Yang kita lebih apa ya, maaf ya, yang lebih sulit menerkanya adalah misalnya kita ditakdirkan oleh Allah dapat kesempatan, kemudian bentar ya, kemudian apa, ada kesempatan naik di atas Ka'bah misalnya, dan kita pengen sholat di atasnya. Nah ini kalau kita sholat di atas Ka'bah, apakah nunduk ke bawah gara-gara Ka'bah di bawah kita? Nah, apakah tetap mengarah ke depan wajahnya? Ini contohnya ya, contohnya. Atau Ka'bah misalnya, jadi ketika di pesawat berlakunya fatamma wajhullahi. Ya, silakan. Kalau memang di pesawatnya ada musolanya dan bisa mengarah diri ke arah bar sudah bisa biasa, silakan dilaksanakan. Jadi tidak memaksakan diri. Ya. Ada yang lain terakhir? Maaf ya, ini nggak nyaman suaranya. Nanti Ya, bisa Ustaz. berlanjut jawabnya di demikian dari saya singkat materinya. Itu dulu ya sementara hari ini. Akan saya kirim filenya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Sabar nunggu filenya saya